Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Kartidjo Sastrodinoto, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Raden Kartidjo Sastrodinoto adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Dikenal atas kiprah perjuangan menentang penjajahan pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Jawa Timur, serta keterlibatannya dalam dunia politik nasional pada masa Orde Baru sebagai wakil rakyat. Selain aktif dalam perlawanan fisik terhadap kolonialisme, Raden Kartidjo Sastrodinoto juga menunjukkan konsistensi perjuangan melalui jalur parlemen demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam bingkai pembangunan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Kartidjo Sastrodinoto lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1916. Wafat pada tanggal 14 Juli tahun 2016. Sebagai seorang patriot dengan usia panjang lebih dari 1 abad, Raden Kartidjo Sastrodinoto merupakan bagian dari generasi awal pejuang kemerdekaan Indonesia. Secara aktif terlibat dalam pergerakan melawan dominasi kolonial Belanda, khususnya di daerah Jawa Timur. Ketokohannya tidak hanya dikenal di kalangan pejuang, tetapi juga di lingkungan militer dan politik, terutama karena keterlibatannya sebagai wakil rakyat dalam institusi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan awal Raden Kartidjo Sastrodinoto berlangsung di Jawa Timur, sebuah kawasan strategis yang memiliki tradisi panjang perlawanan terhadap penjajahan. Pada masa setelah kemerdekaan, peran politik Raden Kartidjo Sastrodinoto berlanjut di tingkat nasional melalui keterlibatan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, sebagai representasi dari daerah pemilihan Jawa Timur. Dalam kapasitas tersebut, Raden Kartidjo Sastrodinoto mewakili 2 fraksi yang dominan dalam era Orde Baru, yakni fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan fraksi Golongan Karya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masa perjuangan aktif Raden Kartidjo Sastrodinoto dimulai sebelum kemerdekaan Indonesia, terutama menjelang dan selama masa pendudukan Jepang, serta Revolusi Nasional Indonesia antara tahun 1945 hingga 1949. Pada periode Orde Baru yang dimulai tahun 1966, Raden Kartidjo Sastrodinoto berperan dalam lembaga legislatif hingga memasuki era 1980. Menunjukkan keberlanjutan kiprah beliau dari medan perjuangan fisik ke medan perjuangan politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Kartidjo Sastrodinoto memilih jalan perjuangan karena didorong oleh kesadaran nasional dan semangat kemerdekaan yang tumbuh di tengah ketidakadilan sosial dan politik akibat penjajahan. Keterlibatan Raden Kartidjo Sastrodinoto dalam parlemen pasca kemerdekaan menunjukkan komitmen untuk tidak hanya memerdekakan tanah air dari penjajah, tetapi juga untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan bangsa agar tetap sejalan dengan amanat perjuangan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Kartidjo Sastrodinoto memulai perjuangan dengan aktif melawan kolonialisme di Jawa Timur melalui organisasi dan gerakan yang menolak dominasi pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kontribusinya berlanjut melalui jalur politik dengan menjadi anggota legislatif dari fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan fraksi Golongan Karya. Dalam lembaga legislatif, Raden Kartidjo Sastrodinoto turut serta dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan negara, menjembatani aspirasi daerah asalnya Jawa Timur dengan kebijakan pemerintah pusat, serta menjadi representasi dari unsur militer yang menjaga stabilitas politik dalam dinamika pembangunan Orde Baru. Raden Kartidjo Sastrodinoto merupakan salah satu tokoh nasional yang hidup sepanjang 3 zaman: penjajahan Belanda, masa revolusi kemerdekaan,
dan periode Republik Indonesia pasca proklamasi, termasuk era Orde Baru, lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1916 di wilayah Jawa Timur yang menjadi salah satu pusat pergolakan nasionalisme di Pulau Jawa. Raden Kartidjo Sastrodinoto sejak muda sudah menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lingkungan sosial politik pada awal abad ke-20, terutama dengan berkembangnya pendidikan Bumiputera dan gerakan kebangkitan nasional, turut membentuk watak perjuangannya yang anti-kolonial. Dalam konteks sejarah perlawanan terhadap penjajahan Hindia Belanda, Raden Kartidjo Sastrodinoto tercatat sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang menentang sistem kolonial secara aktif. Perlawanan ini bukan hanya berbentuk aksi fisik atau militer, melainkan juga mencakup kegiatan mobilisasi rakyat, penyebaran kesadaran nasional, dan penguatan jaringan sosial politik antar tokoh lokal. Selama periode transisi kekuasaan dari pemerintahan Belanda ke pendudukan militer Jepang, posisi tokoh seperti Raden Kartidjo Sastrodinoto menjadi penting karena mampu menjaga semangat perjuangan dan menjembatani komunikasi antara lapisan masyarakat dan kelompok pejuang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, peran Raden Kartidjo Sastrodinoto semakin menonjol ketika masuk ke dalam struktur formal kenegaraan. Peralihan dari dunia perjuangan ke lembaga perwakilan rakyat menjadi bagian dari transformasi peran banyak tokoh kemerdekaan. Dan dalam hal ini Raden Kartidjo Sastrodinoto termasuk di antara yang mampu menjaga konsistensi ideologi nasionalis dalam wadah parlemen. Dalam konteks ini, keterwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan kemudian fraksi Golongan Karya bukan hanya mencerminkan dukungan terhadap stabilitas pemerintahan Orde Baru, tetapi juga menunjukkan adaptasi strategis terhadap struktur kekuasaan yang dominan pada masanya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Timur, Raden Kartidjo Sastrodinoto dikenal aktif menyuarakan kepentingan daerah, terutama dalam isu-isu pembangunan infrastruktur, distribusi hasil pembangunan nasional, dan pemajuan sektor pendidikan serta pertanian di wilayah pedesaan. Peran ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam sistem politik sentralistik Orde Baru, Raden Kartidjo Sastrodinoto tetap membawa perspektif kerakyatan yang berakar dari pengalaman perjuangan di tingkat lokal. Dari sisi militer dan pertahanan, latar belakang keterlibatan dalam fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menunjukkan bahwa Raden Kartidjo Sastrodinoto merupakan tokoh sipil militer yang mengerti pentingnya sinergi antara unsur kekuatan pertahanan dengan kebijakan sipil. Keterlibatan dalam fraksi ini juga menjadi bagian dari kebijakan duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mendudukan militer dalam ranah sosial politik. Dalam praktiknya, Raden Kartidjo Sastrodinoto menjalankan fungsi ini dengan mengutamakan stabilitas nasional, integrasi wilayah, dan penguatan ideologi Pancasila di tengah dinamika politik nasional. Dari sudut pandang sosial budaya, Raden Kartidjo Sastrodinoto dikenal sebagai tokoh yang menjaga nilai-nilai kesederhanaan dan etika kepemimpinan tradisional Jawa. Pengaruh latar belakang kebudayaan Jawa Timur sangat membentuk watak kepribadiannya yang menjunjung tinggi harmoni, pengabdian, dan kesetiaan terhadap negara, bahkan hingga akhir hayatnya pada tanggal 14 Juli tahun 2016. Dalam usia yang mencapai 100 tahun lebih, Raden Kartidjo Sastrodinoto tetap dikenang sebagai figur yang bersahaja dan tidak haus popularitas. Dalam perspektif sejarah panjang bangsa Indonesia, perjalanan hidup Raden Kartidjo Sastrodinoto merupakan cerminan dari kesinambungan antara perjuangan kemerdekaan, konsolidasi nasional, dan pembangunan negara pasca kolonial. Kiprah beliau melintasi era perlawanan fisik, transisi demokrasi terpimpin, konsolidasi otoritarianisme Orde Baru, hingga masa reformasi menjelang akhir hayatnya, memberikan gambaran nyata tentang kontinuitas pengabdian terhadap bangsa dalam berbagai bentuk dan saluran perjuangan.
Keberadaan Raden Kartidjo Sastrodinoto dalam sejarah Indonesia menegaskan bahwa perjuangan tidak selalu berada di medan pertempuran, melainkan juga di ruang sidang parlemen, dalam memperjuangkan kepentingan rakyat secara konstitusional dan berkelanjutan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.